Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfiani Puspita Dewi dengan NIM 71014241107, Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Rombel B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 2 proposal penelitian, yaitu mengenai kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Dalam penulisan kajian pustaka dan hipotesis penelitian, terdapat beberapa subbab atau aspek-aspek penting yang perlu diuraikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kajian teori dasar atau grand theory. Kedua, kajian variabel-variabel penelitian. Tiga, kajian penelitian terdahulu. Empat, kerangka pemikiran teoretik. Kelima, atau yang terakhir, yaitu kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu kajian teori dasar atau grand theory. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penelitian kuantitatif, pendekatan yang akan digunakan dalam proses penelitian merupakan pendekatan deduktif. Maka, dengan demikian, model dan hipotesis penelitian yang akan diajukan juga harus lahir dari logika deduktif melalui proses kajian teoretik yang relevan dan kerangka berpikir yang terstruktur serta rasional. Kajian teoretik yang relevan itu berarti bahwa kajian teori dasar atau grand theory itu relevan dengan tema riset dan masih berlaku keilmuan di dalam bidang studi yang bersangkutan. Sedangkan kerangka berpikir yang terstruktur dan rasional itu berarti bahwa model dan hipotesis penelitian harus ditopang dengan landasan pemikiran atau reasoning yang masuk akal dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam, serta berkaitan antara teori yang dirujuk dengan hubungan kausalitas antar konsep, konstruk, atau variabel penelitian. Kajian teori dasar atau grand theory sendiri itu bertujuan untuk memberikan rujukan keterikatan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian serta mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Dengan demikian, maka lahirlah kerangka pemikiran yang rasional. Di dalam kajian teori dasar ini juga memuat beberapa aspek penting yang perlu dibahas, yaitu berupa nama teori, lalu penemu dan pengembang teori, tahun penemuan dan tahap-tahap perkembangannya, lalu ada substansi atau isi teori, dan problematik implementasi teori itu sendiri di dalam lapangan empiris. Di sini juga ada ilustrasi contoh peran teori dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini itu ada contohnya yang di gambar ini itu signaling teori atau teori pensinyalan. Lalu di sini ada profitability atau profitabilitas dan firm value atau nilai perusahaan. Nah, di dalam gambar ini itu diilustrasikan bahwa penggunaan teori pensinyalan itu dipilih untuk menjelaskan hubungan kausalitas atau pengaruh profitability atau profitabilitas terhadap firm value atau nilai perusahaan. Di mana profitability sendiri itu eh, dia sebagai variabel independen atau variabel independen itu variabel yang dia berdiri sendiri atau tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Bahkan dia itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Seperti itu.
Nah, sedangkan ini from value sendiri ini dia sebagai variabel independen. Variabel independen sendiri itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi ketika variabel independen eh, berubah atau mengalami perubahan, maka variabel dependen juga akan berubah seperti itu. Maka dari itu, variabel independen ini dapat berdiri sendiri karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel manapun. Nah, di dalam kajian teori dasar ini, eh, itu perlu memilih teori rujukan yang tepat seperti itu. Jadi dalam pemilihan teori rujukan itu harus benar-benar tepat. Artinya apa? Bahwa secara fungsional teori tersebut itu harus benar-benar dapat dijadikan landasan untuk menunjukkan adanya keterkaitan di antara konsep, konstruk, atau variabel penelitian. Maka kekeliruan dalam menentukan teori rujukan akan berakibat juga pada model penelitian yang tidak kuat. Sehingga pada akhirnya tidak cukup kuat pula untuk menjadi rujukan bagi lahirnya hipotesis penelitian seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke subbab kajian variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri ini merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Jadi, oleh karena itu, maka sebelum penelitian dilaksanakan itu variabel penelitian harus dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator maupun cara pengukurannya. Nah, pada kajian variabel penelitian ini itu dilakukan secara individual, di mana eh, kajiannya ini berturut-turut dari variabel dependen yang menjadi tema sentral penelitian, lalu variabel independen, setelahnya variabel intervening dan atau variabel moderasi seperti itu. Nah, pada bagian awal kajian variabel penelitian itu dapat eh, mendefinisikan secara jelas menyangkut hakikat, karakteristik dan ruang lingkup variabel penelitian tersebut, variabel penelitian yang akan dibahas seperti itu. Nah, terkait definisi variabel penelitian ini dapat merujuk pada berbagai sudut pandang dari berbagai sumber yang dikumpulkan. Lalu pada bagian selanjutnya ini berisi berbagai proksi, dimensi, ataupun indikator yang mempresentasikan nilai variabel penelitian dengan merujuk pada definisi variabel penelitian yang telah dikaji pada bagian sebelumnya. Nah, eh, pada penentuan proksi ini itu juga didasarkan pada pemikiran atau reasoning dan pertimbangan atau judgment yang kuat. Gitu. Jadi tadi setelah eh, mendefinisikan atau mendeskripsikan mengenai variabel-variabel apa saja yang perlu dibahas seperti itu, variabel-variabel dalam penelitian itu, lalu setelahnya itu berisi berbagai proksi dari variabel-variabel tadi itu. Nah, proksi ini itu berupa pengukuran, cara pengukuran variabel penelitian seperti itu. Lalu pada bagian selanjutnya ini membahas pengukuran terhadap proksi, dimensi, atau indikator variabel penelitian. Nah, dalam
Dalam pengukuran variabel pengukuran penelitian ini itu hendaknya dilakukan melalui formula atau rumus yang dikenal secara luas pada bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Misalnya dalam manajemen bisnis itu dikenal formula pengukuran rasio rentabilitas melalui return on asset, lalu ada return on equity, rasio likuiditas, terus juga melalui current ratio, acid test ratio, receivable turnover, working capital turnover, dan seterusnya. Dan pada rasio solvabilitas itu juga bisa diukur melalui formula debt to equity ratio, terus debt to asset ratio, dan lain sebagainya. Nah, di dalam manajemen pendidikan, itu pengukuran variabel penelitian hasil belajar siswa misalnya tuh bisa diproksikan melalui nilai rapot, nilai ujian nasional, atau bisa juga dari nilai post-test dalam suatu pengukuran secara langsung hasil belajar siswa. Di mana formula atau rumus mana yang akan dipilih itu juga didukung dengan pemikiran atau reasoning dan pertimbangan atau judgement yang kuat seperti itu. Selain itu, pengukuran variabel penelitian juga bisa diukur eh, melalui angket atau kuesioner seperti itu ya. Biasanya sekarang-sekarang tuh juga seringnya seperti itu melalui angket atau kuesioner. Lebih simpelnya tuh melalui kuesioner gitu kan. Nanti melalui Google Form seperti itu terus disebar. Nah, jadi pengukuran variabel penelitian ini itu tadi selain dari formula atau rumus-rumus itu juga bisa dilakukan melalui angket atau kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur dimensi atau indikator dari variabel penelitian yang bersangkutan dan ditujukan kepada responden penelitian yang menjadi sampel penelitian tersebut. Namun, mau seperti apapun, apa ya, formula atau rumus-rumus penelitian yang akan dipakai seperti itu, eh, yang jelas itu nanti pada bagian akhir subbab kajian teori variabel penelitian ini itu eh, apa ya? Itu ditujukan atau dijelaskan bagaimana cara-cara pengukuran yang digunakan seperti itu. Itu harus diungkapkan dengan jelas secara rasional. Selanjutnya, nah ini ada ilustrasi aspek penting yang perlu dibahas. Ini ilustrasinya dari yang tadi ini, apa namanya, bagian-bagiannya ini ilustrasinya. Nih, definisi satu, definisi 2, definisi 3, sampai definisi N. Jadi, eh, variabel, berapa variabel itu didefinisikan semuanya. Tadi apa, eh, berturut-turut seperti itu. Lalu setelahnya dia jadi definisi ini itu berkesinambungan seperti itu antara definisi variabel satu dengan variabel lainnya seperti itu. Nah, setelahnya eh, ketika setiap variabel sudah didefinisikan, maka ini apa peneliti itu mendefinisikan secara umum terkait variabel-variabel yang telah didefinisikan sebelumnya itu. Lalu setelahnya eh, penentuan proksi, proksi satu, proksi 2, proksi 3, proksi M. Nah, jadi ini juga menyesuaikan dengan variabel-variabel itu tadi. Ini
alat pengukuran variabel 1, alat pengukuran variabel 2, alat pengukuran variabel 3, hingga variabel N. Lalu setelahnya, ini berisi proksi atau dimensi atau indikator yang dipilih peneliti. Nah, pada bagian akhir ini tadi, formula atau rumus atau pengukuran proksi atau indikator variabel penelitian. Di sini diungkapkan cara-cara tadi ini, cara-cara pengukuran itu diungkapkan dengan jelas secara rasional, seperti itu. Nah, pada subbab selanjutnya yaitu kajian penelitian terdahulu. Secara umum, bahwa kajian penelitian terdahulu itu bertujuan agar hasil-hasil penelitian terdahulu itu dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan, serta agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dan dapat melengkapi terhadap penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi, kajian penelitian terdahulu ini penting digunakan untuk referensi pada penelitian yang sedang dilaksanakan, lalu juga dia juga sebagai apa ya, pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, ataupun kajian penelitian terdahulu ini bisa dijadikan sebagai eh, orisinilitas atau kebaharuan dari penelitian yang sedang dilaksanakan ini gitu. Jadi apa sih eh, perbedaan pada penelitian yang sedang dilaksanakan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Adapun beberapa aspek penting yang ada dalam subbab kajian penelitian terdahulu ini seperti nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, variabel, populasi, sampel, dan responden penelitian, serta hasil atau temuan-temuan penting dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada bagian ini itu peneliti mengkaji teori-teori yang relevan dan hasil-hasil penelitian terdahulu guna mendukung secara empiris lahirnya model penelitian atau lahirnya model penelitian empiris atau model penelitian hipotetik dan hipotesis penelitian itu sendiri. Nah, setelah mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu, maka peneliti itu memanfaatkan kajian-kajian ini untuk menyusun kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Nah, apa itu kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian? Kita akan bahas pada subbab berikutnya. Nah, ini subbab selanjutnya atau subbab yang keempat itu ada kerangka teoretik, di mana kerangka teoretik ini merupakan jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan kausalitas atau sebab akibat di antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Oke, jadi kerangka teoretik ini itu juga dibangun secara deduktif dari penjelasan teori secara umum menuju pandangan dan pemikiran yang lebih khusus berkaitan dengan keterkaitan atau hubungan kausalitas antar konsep yang menjadi fokus penelitian. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada subbab ke-1 bahwa dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan deduktif. Nah, maka kerangka teoretiknya ini juga menggunakan pendekatan deduktif. Jadi, penjelasan teori ini tuh dilakukan secara dari umum ke khusus. Atau biasa kita sebut gitu tuh
piramida terbalik seperti itu. Jadi piramida terbalik itu kan atasnya yang paling atas itu luas seperti itu dan semakin ke bawah itu dia semakin sempit. Nah, sama kayak yang ini apa kerangka teoretik pada penelitian kuantitatif ini, dia akan menggunakan pendekatan deduktif. Jadi, kerangka teoretik ini dibangun dari umum ke khusus, seperti itu. Nah, pada kajian kerangka teoretik ini, selain mengacu pada substansi atau hukum-hukum ilmiah yang terkandung dalam teori, itu juga mengacu pada pandangan, argumen, dan telaah lebih lanjut oleh para ahli yang muncul belakangan, juga eh, harus relevan, seperti itu. Nah, dalam hal ini, pandangan, argumen, dan telaah lebih lanjut oleh para ahli itu juga dapat dijumpai baik dari jurnal-jurnal maupun textbook yang relevan seperti itu. Relevan di sini maksudnya relevan dari bidang keilmuannya. Jadi apa ya? Sesuai dengan tema, sesuai dengan bidang keilmuannya gitu. Lalu juga masih relevan bahwa teori itu masih relevan dipakai untuk zaman sekarang atau di zaman yang akan mendatang seperti itu. Jadi maka dari itu biasanya dalam penulisan karya-karya ilmiah seperti itu atau proposal penelitian ilmiah itu biasanya sumber-sumber atau pandangan argumen atau telaah lebih lanjut oleh para ahli ini yang biasanya didapati dari jurnal-jurnal ilmiah atau textbook itu biasanya dibatasi dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang. Mengapa demikian? Karena hal tersebut agar relevan dipakai di zaman sekarang seperti itu. Karena belum tentu teori-teori atau penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli tersebut di zaman dahulu seperti itu. Misal di 10-15 tahun ke belakang, itu belum tentu relevan ketika dipakai di zaman sekarang atau mungkin di zaman yang akan datang seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi proses penyusunan kerangka teoretik berupa teori-teori yang relevan. Ini yaitu berarti penjelasan berlakunya dalil-dalil dalam teori tersebut, terus ada reasoning dan judgement peneliti, itu berupa penjelasan logis eh, yang berkaitan teori dengan hubungan kausalitas antar konsep dalam tema penelitian. Lalu habis itu ada proposisi penelitian. Proposisi penelitian itu yang berarti penjelasan lahirnya proposisi penelitian tersebut. Lalu model teoretik di sini berupa menggambarkan keterkaitan antar konsep dalam tema penelitian tersebut. Ini juga ada ilustrasi jalinan teori, hasil riset terdahulu, reasoning, dan judgement peneliti. Nah, di dalam gambar ini menunjukkan bahwa jalinan jalinan teori, hasil riset terdahulu, dan pertimbangan atau judgement peneliti itu dalam kerangka pemikiran reasoning yang sistematis itu menjelaskan hubungan kausalitas atau pengaruh di antara variabel-variabel penelitian yang diteliti. Jadi antara teori, hasil riset terdahulu, reasoning dan judgement peneliti itu harus menjelaskan hubungan kausalitas atau pengaruh di antara variabel-variabel
yang diteliti seperti itu. Jadi keseluruhan variabel-variabel penelitiannya itu haruslah eh, saling berhubungan atau berpengaruh gitu. Jadi mereka memiliki hubungan kausalitas seperti itu. Sehingga dalam penelitian ini melahirkan dalam ini tadi kerangka teoretik ini melahirkan model penelitian empiris dan hipotesis penelitian. Lalu yang terakhir subbab yang terakhir itu kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian sendiri itu merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Atau eh, dalam kata lain, itu hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara dalam jawaban atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah penelitian seperti itu. Namun, eh, meskipun hipotesis penelitian ini merupakan dugaan sementara, akan tetapi itu hipotesis penelitian nggak boleh lahir secara tiba-tiba. Jadi hipotesis penelitian di sini itu haruslah lahir dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam. Nah, hipotesis penelitian ini tuh memungkinkan tiga arah. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas positif atau berpengaruh positif. Lalu yang kedua, hipotesis yang berarah hubungan kausalitas negatif atau pengaruh negatif. Dan yang ketiga itu hipotesis penelitian yang berarah hubungan kausalitas netral atau positif atau negatif seperti itu. Adapun arah keterkaitan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian itu sangat bergantung dengan arah kajian kerangka berpikir yang disusun secara logis berdasarkan teori dan hasil-hasil riset terdahulu. Maka, dengan demikian, rumusan hipotesis penelitian juga akan searah atau inline dengan arah kajian kerangka berpikir. Maka dari itu, kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas secara positif di antara variabel-variabel penelitian juga akan melahirkan hipotesis penelitian yang berarah positif. Sedangkan kajian kerangka berpikir yang mengarah pada hubungan kausalitas secara negatif di antara variabel-variabel penelitian itu juga akan melahirkan hipotesis penelitian yang berarah negatif. Demikian juga ketika kajian kerangka berpikir itu tidak mengarah pada hubungan kausalitas secara positif atau negatif alias netral, jadi kajian kerangka berpikir itu hanya ada pengaruh di antara variabel-variabel penelitian, itu juga akan melahirkan hipotesis penelitian yang tidak memiliki arah. Bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Nah, eh, dalam kerangka berpikir, pada kerangka berpikir itu juga harus disusun secara komprehensif, sistematis, dan logis agar menjadi rujukan yang kuat bagi lahirnya hipotesis penelitian. Maka dengan demikian itu akan mencerminkan kualitas penelitian yang berbobot dan ilmiah. Sedangkan ketika kerangka berpikir ini tidak disusun secara komprehensif, sistematis, dan logis, atau kerangka berpikir ini disusun asal-asalan seperti itu, sembarangan, maka
rujukannya juga tidak kuat gitu, tidak kuat untuk, melahirkan hipotesis penelitian, seperti itu. Dan, kualitas penelitiannya juga tidak kuat, tidak berbobot dan tidak ilmiah, seperti itu. Nah, adapun di sini, perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Perlu diketahui bahwa hipotesis penelitian dan hipotesis statistik itu berbeda, di mana hipotesis penelitian ini hanya dikenal satu hipotesis saja, yaitu hipotesis kerja atau arah hubungan atau, maksudnya tuh ini contohnya arah hubungan atau pengaruh baik positif, negatif, ataupun netral. Nah, sedangkan hipotesis statistik itu dikenal dua jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis kerja atau HA, yang kedua hipotesis nol atau HO. Perbedaan selanjutnya itu bahwa hipotesis penelitian itu disajikan pada bab 2 proposal penelitian, di mana hipotesis penelitian ini berada pada subbab kerangka berpikir atau kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Jadi, eee, subbab ini itu bisa dinamakan sebagai kerangka berpikir atau kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Jadi terkadang tuh ada yang, apa ya, menuliskan, me menjelaskan seperti itu. Itu ada yang secara terpisah, jadi kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis itu dijadikan subbab sendiri-sendiri. Ada pula yang mereka itu dijadikan satu subbab. Jadi dinamakan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis, seperti itu. Nah, sedangkan pada hipotesis statistik itu, penyajiannya ada pada bab 3 proposal penelitian, ada di subbab analisis data, seperti itu. Lalu perbedaan selanjutnya, ini bahwa hipotesis penelitian itu diturunkan dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam. Seperti yang sudah kita bahas tadi di subbab 5 itu tadi, bahwa kerangka berpikir itu tidak boleh sembarangan. Kerangka berpikir ini harus, eee, logis gitu, harus diturunkan dari kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam, seperti itu. Jadi tidak boleh, asal-asalan, tidak boleh dibuat sembarangan, seperti itu. Karena itu juga nanti akan melahirkan hipotesis-hipotesis seperti itu, hipotesis-hipotesis penelitian. Nah, sedangkan hipotesis iya, mohon maaf, bahwa itu tadi, hipotesis penelitian ini kan dari kerangka berpikir seperti itu. Maka dari itu, hipotesis penelitian ini, mengacu pada kerangka berpikir, yang di mana kerangka berpikir ini juga hasil dari pemikiran logis berdasarkan kajian-kajian yang sudah dibahas pada subbab-subbab sebelumnya, seperti itu. Nah, sedangkan hipotesis statistik ini itu dirumuskan berdasarkan rumusan hipotesis penelitian, di mana hipotesis statistik ini sebagai alat bantu untuk menguji hipotesis penelitian tersebut, seperti itu.
Atau, dalam kata lain, hipotesis statistik ini hanya sebagai alat bantu untuk menguji hipotesis penelitian, gitu. Jadi hipotesis penelitian ini, eee, tadi hasil hasil dari kerangka berpikir, terus dari kajian-kajian yang sudah dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya, sedangkan hipotesis statistik ini alat bantu untuk menguji hipotesis penelitian itu sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya, sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lalu juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Apabila ada kekurangan, murni datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan, murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.